Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, di saat malam hari ini, kami dari kelompok 4 akan memberikan tanggapan kami mengenai tentang lembaga negara khusus. Dan lembaga negara khusus yang kami pilih adalah KPK. Nah, tapi sebelumnya, saya akan membacakan nama-nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Vanencia Dinati Tifonidan dengan NPM 13121000088. Yang kedua ada Rizkula Raffi Ananda 131210053. Tiga, saya sendiri Saul Mengsutelai dengan NPM 13121000049. Berikut Monika Nariswari dengan NPM 131210087. Berikut Fitri Nur Melatiningsi 131210068. Dan yang terakhir ada Muhammad Seka Aulia Danova dengan NPM 131210007. Nah, saya langsung saja ke pembawa materi pertama. Kepada materi pertama, saya persilakan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengertian KPK. KPK adalah kepanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang, seorang ketua merangkap anggota, dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan profesionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, saya akan membacakan tugas KPK. Yang pertama adalah melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Monggo dilanjut. Oke, baik, saya akan membacakan fungsi KPK. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Dan yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Berikut. Selanjutnya yaitu wewenang KPK. 1. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, meminta informasi terkait kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Ketiga, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dan melaksanakan pemberantasan korupsi. Keempat, meminta laporan instansi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya ada 3.
Yang pertama, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, atau yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk kekurangan dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini, ada 2 poin. Yang poin pertama, KPK tidak lagi lembaga negara independen. Terdapat pada pasal 1 ayat 3, pasal 3 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Aturan ini bertabrakan dengan 4 putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus, yakni tahun 2006, tahun 2007, tahun 2010, dan tahun 2011. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang KPK sebelumnya. Untuk poin yang kedua, pegawai KPK akan berstatus sebagai aparatur sipil negara, aparatur sipil negara. Pegawai KPK akan berstatus sebagai aparatur sipil negara pasal 1 angka 6, pasal 24 ayat 2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Selama ini tidak seluruh pegawai KPK termasuk dalam aparatur sipil negara. Sebab terdapat pegawai tetap KPK dan pegawai tidak tetap. Tentu atas kondisi seperti ini diperlukan penyesuaian kondisi yang cukup panjang. Selain itu, poin pentingnya adalah dalam konsep lembaga negara independen, salah satu cirinya adalah kemandirian dalam sumber daya manusia. Tentu jika disamakan status kepegawaiannya akan menghilangkan status lembaga negara independen. Setelah itu ada penanganan KPK. Kinerja KPK dinilai menurun signifikan. Merujuk target dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, kinerja KPK turun secara signifikan. Kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Lalola Kaban, tren turunnya potensi kerugian negara yang diusut KPK terjadi sejak 2020. Turun dari 6,2 triliun rupiah pada tahun sebelumnya menjadi 805 miliar rupiah. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, kata Lalola, juga menurun. KPK masing-masing hanya melakukan 7 operasi tangkap tangan selama 2021 dan 2020. Angka itu turun dari 21 dan 30 OTT pada tahun 2 sebelumnya. Di sini bisa kita lihat, harusnya pemerintah eksekutif harusnya sudah bertindak untuk mengembalikan kejayaan KPK, menangani kasus strategis yang harus mereka tangani. Ya, berikutnya ada undang-undang tentang KPK. KPK terdapat pada yang pertama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang terakhir, kesimpulan mengenai KPK, yaitu atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam hukum ketatanegaraan adalah sebagai komisi negara yang dibentuk menurut undang-undang. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian,
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang cukup kuat, bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu adalah presentasi dari kelompok kami mengenai lembaga negara khusus yaitu KPK. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.